Haddatsana bercerita na pada kaminya adalah Bukhari. Sopo abdan. Akhbarona mengkabarina pada kami sopo Abdullah. Ini Abdullah bin Mubarak yang mengatakan al-isnadu minaddin, laulal isnad laqala man sa'a masa'a. Akhbarona mengkabarkan pada kami Abdullah bin Mubarak sopo Yunus ani Zuhri dari Zuhri, an Urwata bin Zubair dari Urwah bin Zubair, wa Sa'id binil Musayyab dan Sa'id bin Musayyab, ana Hakim bin Hizam sesungguhnya Hakim bin Hizam. Ini masih keponaan istrinya Nabi Khadijah, ya. Hakim bin Hizam. Jadi usianya itu kurang lebih 120 tahun. Lahirnya di dalam Ka'bah ini. Jadi 60 tahun hidup di era jahiliyah, 60 tahun berikutnya hidup di era Islam. Ya. Jadi usia 120, terus 60 tahun pertama itu di era jahiliyah, 60 tahun berikutnya itu dia masuk Islam. Ya. Radhiyallahu anhu iku qala berkata sapa Hakim, Sa'altu minta aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pak Toni maka memberi sapa Rasul ni padaku. Ya, oleh Rasul dikasih. Ya. Tuma kemudian sa'altuhu minta aku pada Rasul. Terus di lain waktu aku minta lagi. Pak Toni maka memberi sapa Rasul ni padaku. Jadi kata thumma itu menunjukkan itu bukan perbuatan yang habis dilakukan terus langsung dilakukan, itu enggak. Jadi ya ada temponya, mungkin seminggu atau 2 minggu. Jadi habis minta hari ini terus nanti seminggu lagi minta lagi. Nah, itu pakai kata summa. Kalau memakai kata fa, nah itu langsung, ya. Tuma kemudian sa'altuhu minta aku kepada Rasul, Pak Toni maka memberi sapa Rasul ni padaku. Nah, contohnya ini fa Toni pakai fa, ya. Maknanya maka, berarti begitu minta langsung diberi. Tsumma qala kemudian bersabda sapa Rasul. Dinasehati ini. Ini kok kayaknya punya penyakit jaluan. Punya penyakit minta-minta ini. Ya, ponaannya almarhum Khadijah. Ya Hakim, ya Hakim. Inna hadzal mal, sesungguhnya ini harta. Iku khadiratun hijau, kulwatun lagi manis. Wahai Hakim, sesungguhnya ini harta, ini dalam tirok bati wal maili ilaihi wa kirsin nufusi alaihi kal fakihati alati hiya qadirah fin nadori khulwatun fid dauk. Jadi yang namanya harta itu
semua orang pasti seneng, ya. Birokbah, kalau soal senengnya semua orang pasti seneng. Kemudian wal maili ilaih, dan pasti condong pengen memiliki, ya. Yang ketiga wakir sinufus alaih, terus rasa tamak dalam hati itu juga ada dalam harta itu. Nah, harta itu seperti buah-buahan yang warnanya hijau, jadi kal faqihatil lati hiya qadirah, seperti buah itu yang warnanya hijau kalau dipandang, ya. Jadi sesuatu yang warnanya hijau itu biasanya menarik dilihat, terus menjadikan hati itu tentrem. Nah, umumnya wong yang ngono kuwi, nek duwite akeh itu pikirannya ya tenang. Nah, di samping itu kalau dirasakan juga manis, ya, dirasakan manis. Lah warna hijau dan rasa manis, wa kullun minhuma yurghabu fihi alan firadihi, itu semua orang pasti seneng dengan itu, walaupun hijau saja atau manis saja orang itu loh sudah seneng. Lihat daun-daun atau apa di taman-taman di pegunungan yang warnanya hijau itu saja orang sudah seneng. Terus orang minum teh atau kopi atau apa yang manis-manis itu, walaupun tidak ada hijau-hijaunya itu ya seneng. Jadi dengan hijau saja itu orang sudah seneng, atau dengan manis saja itu orang sudah seneng. Pakai faida jatamaah. Terus gimana kalau warna hijau dan rasa manis itu berkumpul jadi satu? Orang itu pasti ya senengnya double. Senengnya double. Paman maka barang siapa akhodahu, yang mengambil diaman hu pada harta, bisa kawati nafsin, dengan menerimanya hati. Nafsin itu bisa bermakna hati, bermakna jiwa, ya, dengan menerimanya jiwa. Jadi bisa kawati nafsin ini ada dua pengertian. Pertama, min ghairi khirsin alaihi, dari sisi yang menerima, ya, dari sisi yang menerima harta, dia itu tidak tamak. Yang kedua, dari sisi yang memberi. Jadi au bisa kawati nafsil mu'ti, yang memberi itu memberinya juga ikhlas, tidak apa, menggerutu. Awakmu njaluk anae titik-titik njaluk, titik-titik njaluk, ya. Karena tabiatnya manusia itu kalau dimintai sesuatu sekali itu dia masih memberi ikhlas, dua kali masih memberi tapi ikhlasnya sudah berkurang, tiga kali ya biasanya sudah ngomel itu. Biasanya sudah ngomel. Lah seperti Hakim bin Hizam ini minta pada Nabi ya sekali dikasih, selain waktu minta yang kedua kali dikasih, terus yang ketiga ya dikasih, tapi habis itu kan dinasehati, ya. Hakim bin Hizam ini urusannya sama Nabi, jadi Nabi ya tidak
Tidak seperti kita, kalau kita dimintai terus ya ngomel kan, itu kan kita. Kalau Nabi ya bisa mengukur lah, bisa mengukur. Nek aku ngono ya iso ae ngekei. Kalau aku sih bisa saja memberi dengan hati ikhlas, kelasnya Nabi. Tapi kalau kelasnya semacam kita, ya kayaknya susah itu. Terus Nabi menasehati si Hakim bin Hizam itu, minta ya minta, tapi jangan jadi kebiasaan. Karena orang yang kamu minta itu, ya kalau ikhlas terus, kalau nanti menggerutu jadi masalah itu. Jadi barang siapa yang mengambil harta itu dengan tanpa ada tamak di hatinya, atau yang memberikan harta ke dia itu juga ridho, ikhlas, burika maka dibarokahi. Lahu bagiman fihi di dalam harta. Itu nanti barokah itu. Ya, barokah. Jadi memperlakukan harta itu ya biasa saja itulah. Biasa saja. Ya. Betul lapar, terus pengen makan, selera dalam hati itu menggebu sebenarnya. Cuma ya rodok dirim, nah, rodok dirim. Ya, ben ora cerongoan ngono. Ya. Dengan uang itu ya seneng. Ada rasa seneng itu ada. Dengan harta, emas, perak, dalam hati itu ada rasa seneng, tapi direm lah, direm. Jadi, jangan kelihatan kalau tamak itu. Waman dan barang siapa akhodahu yang mengambil diaman pada harta bi israfi nafsin dengan tamaknya hati atau tamaknya jiwa. Jadi ai muktasiban lahu bitolabin nafsi. Jadi dia itu memang cerongoan lah. Jadi pengen mendapatkan harta itu dengan apa? Perasaan atau dengan jiwa yang menggebu-gebu. Ya, wakir siha alaihi, dan dia itu tamak terhadap harta tersebut. Ya, tamak dengan harta tersebut. Watat li'iha ilaihi, dan watatollu'iha ilaihi, dan hati itu rasanya ya mencowolok, pengen menguasai harta tersebut. Lam yubarik maka tidak dibarokai, lam yubarok maka tidak dibarokai, lahu bagi orang, ya, fihi di dalam harta. Ya, di dalam harta yang diberikan kepada dia itu, ya, yang diberikan kepada dia. Kaladi seperti orang yakulu yang makan, sopo orang, walayasba'u dan tidak kenyang sopo orang,
ini ada suatu penyakit yang namanya penyakit lapar anjing. Jadi penyakit lapar anjing. Jadi semakin dia makan itu semakin lapar. Semakin dia makan semakin lapar. Jadi seperti orang makan dan dia tidak kenyang. Kenapa ya? Karena memang tidak normal, ada penyakit di dalam dirinya yang disebut penyakit lapar anjing. Ya. Jadi seperti orang yang kadil ju al-kadib, nah, seperti orang yang mempunyai penyakit lapar bohong. Kenapa disebut lapar bohong? Karena sudah makan banyak, tapi rasanya itu lapar terus. Nah, bisa babi sakomin, sebab suatu penyakit. Ya. Min gola bati kolati saudawi au afatin. Ya. Wayu sama juul kalbi. Nah, penyakit itu disebut penyakit lapar anjing. Kulamas dada aklan isdada ju'an. Jadi setiap dia nambah makan, di situ tambah lapar. Jadi karena ada suatu organ di dalam tubuhnya yang bermasalah. Jadi min golabati kolatis saudawi itu ada organ tertentu yang memang bermasalah, au afatin atau karena suatu penyakit. Ya. Fala yajidu syabaan wala yanja'u fihi to'am. Jadi dia sampai kapanpun tidak kenyang, dan makanan sebanyak apapun juga tidak bisa membuat dia berhenti makan. Itu. Jadi orang yang tamak dengan harta itu ya seperti orang kena penyakit lapar anjing itu. Semakin dia makan, semakin dia lapar. Al-yadul ulya utawi tangan yang di atas. Artinya al-munfiqah, orang yang memberi. Iku khairun, lebih baik, minal yadis sufla, daripada tangan yang di bawah. Artinya asailah, orang yang minta. Ya. Nah, gitu, dinasihati seperti itu. Qala berkata sapa Hakim, fakultu maka berkata aku, ya Rasulullah, waladi demi zat ba'asaka yang mengutus sapa zat kepada engkau bil haq, dengan hak. La arza'u, tidak akan meminta aku ahadan, pada seorang pun. Jadi arza'u itu maknanya la angkusu, jadi meminta ke orang lain sehingga hartanya orang lain itu berkurang. Jadi la angkusu itu kan maknanya tidak mengurangi, artinya aku tidak akan minta ke siapapun sehingga hartanya orang itu harus berkurang karena permintaan saya. Ba'daka, sesudah engkau. Nah, sesudah minta yang tadi itu. Jadi ai ba'da su'alika, setelah saya minta yang tadi. Aula arza'u ghairuka, jadi saya tidak akan minta ke siapapun selain engkau, ya, sayan, pada sesuatu pun dari hartanya orang tersebut. Aila akhudu min ahadin sayan ba'daka, jadi saya tidak akan mengambil atau meminta dari orang lain sesuatu pun setelah engkau ini, ya, setelah engkau ini.
Ya, hatta sehingga ufariko berpisah aku adunya pada dunia sampai saya meninggal nanti. Ya akhirnya sumpahnya itu ditetepi betul oleh Hakim bin Hizam itu. Fakana maka ada sopo Abu Bakrin Abu Bakar sesudah Rasulullah meninggal. Abu Bakar jadi khalifah radhiyallahu anhu iku yad'u memanggil sopo Abu Bakar hakiman pada hakim ilal atok pada suatu pemberian. Fayakba maka menolak sopo hakim an yakbalahu jika menerima sopo hakim pada pemberian minhu dari Abu Bakar khaufal apa iktiyat, karena takut nanti melanggar sumpahnya itu. Jadi sebenarnya pemberian itu halal dan bisa diterima, dan hakim ya tidak minta gitu loh. Cuma hakim itu takut ini kalau aku terima nanti jiwa minta-mintaku itu dikhawatirkan kambuh lagi. Wes mending ini enggak aku terima. Fatataja wazu bihi nafsuhu ilama yuridu fafatomaha andalika. Ya. Terus nafsunya itu melanggar itu loh. Jadi ya seperti saya jelaskan tadi, jiwa minta-mintanya itu kambuh lagi, ya melanggar. Akhirnya daripada melanggar, lah nafsunya itu disapih. Fafatomaha andalika, wis cukup, ora pokoknya, gitu loh. Jadi fatoma itu kan nyapih, jadi jiwanya itu betul-betul dikekang gitu. Wataroka ma yaribuhu ilama la yaribuh. Lah Hakim bin Hizam meninggalkan apa yang ya sekiranya meragukan, lebih memilih sesuatu yang tidak meragukan. Ya, itu tadi dikai karo Abu Bakar tolak ae. Tuma kemudian Ina Umar sesungguhnya Umar radhiyallahu anhu, ini setelah Abu Bakar meninggal, iku da'ahu memanggil sapa Umar kepada hakim liyuktiahu agar memberi sapa Umar kepada hakim. Fa'aba maka menolak sapa hakim an yakbala jika menerima sapa hakim minhu dari Umar sayan pada sesuatu. Di era Umar pun dipanggil dikasih, tidak mau hakim. Fakola maka berkata sapa Umar ya takut dibilang amir yang dolim, hakim itu berhak dapat kok tidak dikasih kan gitu. Ya, jadi liman hadorahu, Umar ngomong kepada orang di sekitarnya, mubalagotan fi baro'ati sirotihi al adilah minal khaif. Dia juga tidak pengen dibilang amir yang dolim,
Ya, dia pengen membersihkan nama baiknya, ya, membersihkan track recordnya yang adil agar tidak dianggap sebagai amir yang dolim, yang nyimpang. Ya. Wa tahsis wal kirman bigoiri mustanid. Jadi yang kedua, dia juga tidak mau dianggap amir yang pilih kasih, tidak mau dia dianggap amir yang menghalang-halangi orang yang seharusnya diberi kok tidak diberi tanpa sandaran yang jelas. Nah, itu ya. Ini sesungguhnya aku Umar iku ushidukum, mempersaksikan aku pada kalian, ya maksarul muslimin, wahai golongan orang-orang Islam, ala hakim, atas hakim. Ani sesungguhnya aku iku a'ridu, sudah mendatangkan aku, alaihi atas hakim, haqqahu pada haknya hakim, min hadzal fai', dari ini harta fai'. Harta fai' itu harta yang didapat dari orang kafir tanpa peperangan, ya. Ada ghanimah, ada fai', ya. Fayakba, maka menolak sapa hakim an yakudahu, jika mengambil sapa hakim hu pada hak, ya. Jadi an yakudahu fihi, di dalam haknya itu, anahu la yastahiku min baitil mal say'an ila bi'ita'il imam, ya. Jadi hak yang berasal dari baitul mal, termasuk harta fai' itu, seseorang tidak berhak mengambil harta dari baitul mal itu kecuali dengan diberi oleh imamnya, ya, diberi oleh imamnya, ya. Wala yujuk baru ahadun alal ahdi, dan juga seseorang itu ya tidak boleh dipaksa untuk menerima. Nek dikai ora gelem ya wis. Wa in nama apa? Ashada Umaru ala hakim 5 maro. Jadi sejatinya Umar mempersaksikan seperti itu atas hakim karena kejadian yang itu tadi, ya. Ya sudah, ya. Falam yarza, maka tidak meminta sehingga hartanya yang diminta itu berkurang. Sopo hakimun hakim ahadan pada seorang pun minanas dari manusia. Ba'da Rasulillah, setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hatta tufiya, sehingga diwafatkan sopo hakim. Jadi wafat itu di era keamirannya Muawiyah. Jadi 10 tahun di era keamirannya Muawiyah. Jadi ya melewati eranya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sampai Hasan, sampai Muawiyah itu baru meninggal. Dan selama itu dia tidak minta ke siapapun, mubalaghatan fil ihtiras,
ya, dia memang sangat berhati-hati, ya, karena keinginan nafsu untuk tamak, untuk memiliki harta itu apa istilahnya, kuat, ya. Jadi muktadol jabalatil isrofi wal khirsi wan nafsi sarokotun. Jadi apa, dorongan kuat, rasa tamak, rasa ingin memiliki harta, terus hawa nafsu itu cenderung apa istilahnya, mencuri-curi kesempatan, ya. Ada sikat, ada sikat, ada sikat, nah kan gitu kan. Nafsu itu modelnya seperti itu soalnya. Jadi kalau ndak dijaga betul, wah lengah sedikit, bablas itu, ya. Waman hama haulal hima yusiku an yako apih. Barang siapa yang menggembala kambingnya di sekitar daerah larangan, ya hampir dia masuk ke area larangan itu. Prinsipnya seperti itu. Jadi yang namanya nafsu itu dorongannya luar biasa, lengah dikit sudah melanggar. Lah hakim dalam menjaga dirinya itu sampai seperti itu.